Yang pertama ingin saya sampaikan di sini, saya sekeluarga selama tinggal di kota suci Makkah tidak ada kesulitan apapun. Jadi kita tidak ada kesulitan, kita tidak ada kesusahan, walaupun ada pihak lain yang mencoba untuk membuat saya sulit, membuat saya susah, tapi alhamdulillah tidak pernah berhasil. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi kalau saya malu sekali kalau saya harus katakan, oh di Mekah ini susah, kita diasingkan, kita dijauhkan. Enggak. Di Mekah nikmat, baladan aminan mubarakat. Kita mendapatkan kenikmatan di Mekah luar biasa. Di sini saya banyak kawan, sampai di Mekah saya dapat kawan juga tidak kalah banyaknya. Di sini kita punya jamaah, sampai di Mekah juga kita punya jamaah. Di sini kita punya pengajian, sampai di Mekah juga kita buka pengajian. Di sini kita punya gerakan dakwah, ternyata di Mekah juga kita buka gerakan dakwah. Jadi artinya nggak ada yang kurang. Bahkan sekali lagi kita katakan di Mekah ini tentu punya kelebihan yang luar biasa untuk ibadah 100.000 kali lipat ganjarannya. Sebetulnya kalau ingat 100.000 kali lipat kayaknya nggak mau pulang ya. Habib 100.000 kali lipat begitu sampai Tamburan satu lagi nilainya. Nah, di Petamburan nilainya 1, kalau di Mekah nilainya 100.000. Laulal wajibat dakwiyah, kalau tidak ada kewajiban dakwah di negeri ini, saya tidak akan tinggalkan Mekah. Kita cinta Mekah, Mekah luar biasa, satu negeri yang memang penuh keberkahan. Baladan aminan mubarakat. Jadi sekali lagi, selama kita di Mekah, alhamdulillah. Kalaupun ada sedikit tantangan-tantangan, sedikit kesulitan-kesulitan, tapi semua itu bisa atasi dengan mudah ya ikhwan. Nah baiklah. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga ya ikhwan, di tempat ini kenapa muncul aneka ragam isyaat, yaitu isu-isu, gosip, rumor dan lain sebagainya. Katanya saya mau ditangkap lah, mau dideportasi lah, kemudian juga overstay lah dan seterusnya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, ya saya memang overstay pada awalnya. Jadi sebulan sebelum visa saya habis, saya waktu itu mendapat pencekalan, tidak boleh pulang. Nah, tapi pencekalan tersebut bukan karena melanggar aturan, bukan karena melanggar ketentuan keimigrasian, bukan. Jadi kalau ada mengatakan karena ada pelanggaran, ada pidana, bohong. Saudara, itu hoax, bahkan itu fitnah. Jadi saya dicekal li asbabin amniyah. Itu ditulis dalam surat cekalnya. Li asbabin amniyah, karena alasan keamanan. Nah, biasanya kalau alasannya melanggar di situ ditulis mukhalafatun nizam atau at-takhalluf anin nizam. Nah, itu namanya melanggar aturan. Nggak ada. Di dokumen saya tidak ada kalimat at-takhalluf anin nizam atau mukhalafatun qanun. Nggak ada. Yang ada adalah li asbabin amniyah, untuk alasan keamanan. Nah, tentunya saya tidak diam. Saya terus melakukan lobby dengan pemerintah Saudi, dengan otoritas Saudi. Ini asbabun amniyah yang bagaimana maksudnya, kemudian kenapa saya tidak bisa keluar dan seterusnya. Ini terjadi pembicaraan yang cukup panjang ya ikhwan. Tapi memang mereka sendiri mengaku. Jadi saya ini di sana diperiksa oleh Badan Intelijen Saudi, saya diperiksa oleh Dewan Keamanan Saudi, saudara. Nah, belakangan, saudara, kenapa saya diperiksa? Mereka mendapatkan laporan sampah dari negeri ini ya. Jadi mereka bilang ini zubalah. Nahnu nahsul alal maklumat kadzibah. Kita mendapat informasi yang bohong. Bahkan mereka bilang zubalah. Zubalah itu sampah ya kawan. Informasi sampah tentang Anda. Jadi katanya saya ini buronan, melarikan diri, ada persoalan hukum yang saya hadapi. Saya ini katanya red notice. Kemudian ada lagi yang mengatakan kalau saya ini saudara orang politik yang selalu bikin keributan di mana-mana, nanti bahaya untuk keamanan Saudi. Nah, ini laporan-laporan semacam ini. Saya tidak mau menuduh siapa yang melapor, si A atau si B atau si C ya kawan.
Tapi ini ada. Dan ini bukan laporan dari orang biasa. Kalau laporan dari orang biasa, saudara, nggak bakal dihiraukan oleh pemerintah Saudi. Ini tingkat negara. Ini bukan tingkat RT, bukan tingkat RW. Ini tingkat negara. Negara Saudi mendapatkan laporan. Berarti yang memberikan laporan ini, saudara, ini tingkat tinggi juga. Nah, tapi ala kulli hal semua kita buktikan. Mereka bilang, apa betul? Anda ini punya kasus hukum, ada 2 kasus hukum, 1 di Jakarta, 1 di Bandung. Saya katakan kepada mereka, saya tidak punya kasus hukum. Mana buktinya? Saya punya SP3. SP3-nya saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kayaknya dalam sejarah nggak pernah ada SP3 diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebab kalau saya serahkan SP3, ya tentu kan polisi di sana nggak paham, intelijen di sana nggak paham apa isinya, apa maksudnya. Kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Kita buat dokumen resmi, terjemah resmi. Jadi saya katakan, tuduhan apa yang Anda dapat dari pemerintah Indonesia? Oh, Anda ini melarikan diri dari Jakarta karena ada kasus hukum. Saya tunjukkan, ini SP3. Silakan Anda baca. Begitu mereka baca, mereka kaget. Oh, ini kan hukum sudah selesai. Kenapa kok masih dilaporkan Anda tetap bersalah? Jadi pemerintah Saudi sendiri yang menilai, ya. Nah, kemudian yang kedua, waktu kasus Bandung, saya bilang juga udah nggak ada perkara. Punya SP3, saya terjemahin lagi SP3-nya. Saudara. Nah, terakhir mereka bilang, katanya Anda ini dikejar-kejar badan intelijen dari negara Anda. Saya bilang, enggak, saya nggak punya persoalan dengan badan intelijen. Oh, tapi ini ada laporannya. Anda bisa buktikan kalau Anda tidak punya permasalahan dengan badan intelijen Indonesia. Punya. Loh, apa buktinya? Saya punya dokumen perjanjian antara saya dengan badan intelijen negara Indonesia. Saya terjemahkan lagi dalam bahasa Arab. Resmi di situ, saudara. Dan dokumen ini kan belum saya buka ke masyarakat, ya ikhwan. Saya pikir nggak ada perlunya saya buka, ya ikhwan, kecuali kalau darurat saya tunjukkan. Mereka kaget loh. Anda punya perjanjian begini bagus dengan negara, Anda tidak punya masalah. Kok dilaporkan macam-macam? Nah, ini yang jadi persoalan, ya ikhwan. Ala kulli hal, singkat cerita, kalau saya cerita terlalu panjang, saudara, akhirnya pemerintah Saudi ini, otoritas yang berwenang di bidang ini, mereka justru akhirnya minta maaf. Mereka bilang, nahnu natawarrat, nahnu ghaltan, kami salah, kami sudah melewati batas wewenang yang kami punya. Kami minta maaf karena memang ini kesalahan dari informasi yang kami terima. Nah, jadi supaya Anda tahu, akhirnya mereka tidak mengganggu kita sama sekali. Nah, bahkan terakhir bukan lagi persoalan bayang safar, jangan kita deportasi. Saya ditawarkan, Habib, Anda mau pulang besok ke Indonesia atau Anda mau tinggal di sini selamanya? Silakan. Maka itu pada malam Ahad, Sabtu malam Ahad, sebelum saya pulang, saya ke Riyadh, saya diundang resmi ke Riyadh. Saya diundang resmi ke Riyadh, saya ketemu petinggi di sana, ya kawan. Mereka tawarkan, mau tinggal di sini, kita berikan iqamah, kita berikan izin tinggal, mau seumur hidup pun boleh. Silakan Anda memutuskan. Enggak, saya enggak punya persoalan sama pemerintah Saudi, ya kawan. Jadi bohong kalau ada yang bilang saya punya persoalan. Jadi makanya kalau pejabat tuh jangan sembarang bicara. Kalau mau bicara tuh mesti punya data dong. Masa pejabat bicara nggak pakai data? Kalau nggak pakai data, pedagang kopi di warung-warung, ya kan dagang kopi di warung nggak pakai data. Ada kopinya seduh, pakai gula, selesai kasih. Kira-kira jelas gak? Ini kalau pejabat tingkat negara harus punya data, ya kawan, nggak sembarangan. Tapi baiklah, saya kita bagian akhir. Jadi begitu mereka sudah tahu itu semua, semula saya mau dibikinkan bayan safar. Bayan safar itu exit permit, saudara. Nah, bayan safar itu ada dua. Ada izin keluar Saudi, saudara, karena orang melakukan pelanggaran. TKI yang melarikan diri dari majikan, atau umpamanya ada tenaga kerja yang melakukan pelanggaran pidana, mencuri, berkelahi, atau membunuh saudara. Nah, mereka ini kalau diusir dari Saudi itu namanya deportasi dengan bayan safar. Tapi ada juga jenis bayan safar lain. Nah, seperti apa? Seperti orang yang mendapat suaka politik, itu kan perlindungan. Atau seperti orang yang dicekal politik, seperti yang saya alami, itu bukan pidana. Atau seperti mereka yang kehilangan warga negara, seperti orang-orang Rohingya yang tinggal di Mekah.
Itu mereka nggak punya warga negara, saudara. Tapi kalau suatu ketika mereka mau pulang ke negerinya, diberikan bayan safar kalau mereka mau pulang. Nah kalau mereka nggak mau pulang, mereka dijamin silakan tinggal di Saudi Arabia. Nah jadi ini namanya bayan safar. Tapi ternyata terakhir karena mereka menyadari saya tidak bersalah, ini yang menarik ya. Mereka sendiri yang mengatakan, ya Syekh, Anda tidak layak untuk dapat bayan safar. Karena kalau Anda dapat bayan safar, nanti catatan overstay-nya itu nggak hilang. Nah, jadi dalam dokumen keimigrasian kan ada overstay, itu nggak hilang. Nah, walaupun Anda tidak dicegah, tapi catatan itu kan jadi buruk. Anda nggak pantas untuk mendapat catatan buruk karena Anda tidak bersalah. Jadi saya tanya, lalu apa mau diberikan? Jadi dibatalkan itu bayan safar. Lalu apa mau diberikan? Kami perpanjang visa Anda. Jadi selama 2 tahun lebih, 3 tahun setengah itu ya ikhwan, seolah-olah saya punya visa umurnya 3 tahun setengah. Tidak ada overstay ya ikhwan. Nah cuman pada saat mereka tanya, mau diperpanjangnya sampai kapan ya Syekh? Dia tanya, saya mau sebulan, mau 2 bulan lagi. Saya katakan enggak, saya mau pulang tanggal 9 insya Allah. Jadi cukup bayan safar, bukan bayan safar, tamdidnya cukup sampai tanggal 11 ya ikhwan. Nah, cukup tanggal 11, tanggal 9 insya Allah saya pulang. Nah jadi ini yang perlu saya sampaikan sekaligus klarifikasi, bohong. Kalau ada mengatakan saya melanggar aturan di sana, saya dicari, saya mau dipenjara, bohong. Nah, dan saya sesalkan kalau kalimat-kalimat semacam itu keluar. Ternyata upaya mereka menggagalkan saya pulang, saudara, nggak berhenti sampai di situ. Nah, ada yang menarik, saudara, saya sudah beli tiket, sudah pesan penerbangan tanggal 9, tiba-tiba dari Indonesia ini ada yang membuat email atas nama saya. Namanya Habib Muhammad Rizik Syihab. Saudara, pakai foto saya. Email ini dikirim ke travel tempat saya memesan tiket. Nah, apa isi pesannya? Bahwa kami tidak jadi berangkat, mohon dibatalkan. Kami punya jadwal. Jadi ada upaya begitu. Ini bukan. Jadi ada yang bilang, ini kan cuma pura-pura jadi korban. Ini pura-pura playing victim. Enggak, memang benar mau dibatalkan ya, kawan. Tapi ala kulihal travelnya telepon langsung ke kita, apa betul Anda ingin membatalkan? Kita bilang enggak, ini ada email dari nama Anda. Saya katakan itu email palsu. Nah, ala kulihal tidak dibatalkan. Tapi nggak puas sampai di situ, ya kawan. Malam Ahad kemarin, malam Ahad yang lalu, pada saat saya ke Riyadh, ada gerakan lagi. Mereka membuat email atas nama travel tempat saya beli tiket. Nah, travel ini kan ngambil tiketnya ke bagian marketing Saudi ya, kawan. Ternyata kursi Saudi itu sudah diborong oleh marketing di Turki, di Istanbul. Jadi dibuatlah email atas nama travel, dikirim ke Istanbul. Minta supaya jadwal saya, istri dan 2 putri saya dibatalkan. Dan dibatalkan. Nah, jadi malam Ahad itu sudah batal. Saya punya jadwal ya, kawan. Tapi saya katakan kepada teman-teman pengurus FPI di Mekah, jangan diumumkan. Diam, kalau diumumkan ini nanti, kalau ini diumumkan ya kawan, padahal kita kan masih punya peluang untuk melawan itu. Kita masih punya peluang untuk memperbaharui. Kita masih punya peluang untuk beli tiket lain. Maka itu kita diam, tidak kita umumkan. Kalau yang pertama kita umumkan. Pembatalan yang pertama itu kita umumkan. Yang kedua tidak kita umumkan. Nah, tujuan saya kedua untuk tidak diumumkan apa? Supaya musuh-musuh, penjahat-penjahat, bajingan-bajingan yang membuat itu sudah merasa menang ya kawan. Nah, dia mereka merasa menang, ketawa-ketawa, udah batal lo. Nah, besok kalau lo ke airport, begitu masuk ke counter, nama sudah tidak ada. Biarin aja dia senang ya kawan, nggak apa-apa, biar dia senang. Jadi sengaja kita biarkan. Nah, kemudian kita hubungi travel yang ada, kita minta untuk ganti kode booking. Nah, ada tambahan biaya, kita tambah biaya. Tetap kita minta tanggal itu untuk kita dapat kursi, dan kita dapat. Kita diam ya kawan. Kita nggak umumkan kalau kita punya tiket baru. Nah, ini kita tidak umumkan. Lancar semua. Tapi ternyata jebol juga informasi ke mereka kalau saya punya tiket baru ya, kawan. Lalu apa yang terjadi? Pesawat berangkat jam 7. Dari jam 11 siang saya sudah kirim orang untuk check-in.
Jam 2 kita sudah full semua, kita sudah dapat check-in. Barang sudah masuk. Tiba-tiba jam 4 sore di airport dapat panggilan, saya punya putri yang satu tiketnya batal. Ini permainan gila-gilaan ini ya, kawan. Nah, kita tanya, kita konfirmasi ini bagaimana bisa batal ini? Ya alasannya katanya ada ATM palsu lah, ada orang mengaku bahwa ATM-nya dipakai lah, duitnya dicuri lah, dan lain sebagainya. Tapi tujuan dia, kalau saya punya putri itu batal, saya nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena saya kafilnya. Nah, peraturan di Saudi nggak boleh kafil keluar. Saya ini kafilnya kalau anaknya tidak keluar. Kalau anak istri keluar, saya tidak keluar masih boleh. Tapi kalau saya keluar, sementara anak istri tidak keluar, nggak boleh. Itu peraturan di Saudi. Jadi sekarang dia batalkan satu supaya saya nggak ikut berangkat ya, kawan. Nah, jadi ini terjadi. Nah, jam 4 sore itu kita berkutat. Tapi alhamdulillah, saudara, otoritas Saudi bantu kita. Mereka juga terkaget-kaget. Oh, ini ada apa ini, kok pembatalan bisa begini? Mereka nggak pernah alami ini semua ya, kawan. Nah, akhirnya jam 5 sore semua bisa teratasi. Jam 6 sore kita sudah masuk ke ruang tunggu dan jam 7 kita sudah bisa berangkat. Alhamdulillah. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan ya, kawan. Kalau Allah sudah menentukan kita pulang, mau kekuatan apapun yang mencoba untuk menghalangi tidak akan pernah mampu untuk melawan kehendak Allah. Alhamdulillah. Dan Nabi sudah mengingatkan kita, saudara. Sudah mengingatkan kita dari jauh-jauh hari, hatta manusia dan jin ini bersatu untuk memberikan manfaat kepada engkau, tidak akan pernah bisa kecuali manfaat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu juga, saudara, manusia dan jin rame-rame bersatu untuk mencelakakanmu, saudara. Tidak akan pernah kamu bisa celaka kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka itu saya mengajak semua di sini belajar dari ini semua. Saudara, dekatkan diri kepada Allah, tingkatkan tawakal kita, jangan takut dengan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita semua. Nggak usah khawatir. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul. Makin tancapkan dalam diri kita la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tancapkan itu ya, kawan. Jangan pernah takut. Nah, buktinya akhirnya kita bisa pulang. Alhamdulillah. Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur ya, kawan. Dan memang kemarin itu pada saat saya ke imigrasi Saudi, mereka juga bingung. Karena ini bukan urusan imigrasi, tapi ini otoritas keamanan nasional Saudi. Mereka bilang nggak pernah ada orang pakai bisa ziarah orang asing, bisa hidup 3,5 tahun di Saudi tanpa denda, tanpa blacklist. Nah, ini semua karunia dari Allah. Jadi tidak benar kalau kita di sana kesulitan, kesusahan. Enggak, kita di sana senang, kita di sana bahagia, bahkan sedih sekali kita tinggalkan Mekah kalau tidak ada kewajiban dakwah di sini. Sekali lagi saya katakan, saya tidak ingin meninggalkan Mekah. Di Mekah semua Allah ganti, lebih indah yang Allah ganti ya, kawan. Saya di sana rezeki mengalir terus, makan, minum semua serba berkecukupan, dikit Allah tidak kurangi. Bahkan apa yang kita dapatkan di sana jauh lebih nikmat, lebih berkah ketimbang sebelum saya ke kota suci Makkah. Jadi sekali lagi, alhamdulillah, kalau kita berjuang di jalan Allah, percayalah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita.